pertanyaan. Nah, kan kalau di assignment sebelumnya itu kan ada prosedur analitis yang dimana itu untuk ngecek perbedaan kurs mata uang dan dari periode-periode sebelumnya. Nah, yang aku mau tanyakan itu di assignment ini kan tidak ada prosedur analitis. Apa ya yang membuatnya? Apakah memang bukti-bukti yang ada itu udah cukup sehingga tidak perlu dilakukan prosedur tambahan lagi, atau apakah karena jenis mata uangnya si Apple Blossom itu udah sama dengan mata uang kreditur-krediturnya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Rosa. Selanjutnya, Fernando mau nanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Valen tadi. Valen. Iya. Valen, makasih ya koreksinya. Iya, kami salah.
emang benar kalau itu asersinya lebih cocok ke existence karena itu kan kontraknya sebagai bukti kalau emang benar-benar ada si obligasinya itu. Jadi kami salah buatnya ke completeness. Gitu. Terima kasih Valen. Ini siapa yang jawab ya? Kasih infoin nama maksudnya dong sama namanya. Nggak kelihatan. Fadila Andira Pak nomor 14. Fadila. Oke. Terima kasih Pak. Gimana Valen? Setuju katanya Valen? Iya, Pak. Makan-makan Valen. Oke. Tuh pertanyaannya Dian. Gimana nih? Oh ya sebelumnya Rosa minta tolong diulang dong pertanyaannya tadi. Rosa itu siapa? Dian itu Pak namanya Rosa Pak, bukan Dian. Oh namanya Rosa. Itu. Nama depannya Rosa atau Dian? Iya Pak, maaf Pak, tadi saya pakai Zoom-nya adik saya soalnya di laptop saya nggak kedengeran. Oh Barusan Dian udah itu. saya ganti kok namanya Pak. Oh alah. Dian itu nama Maaf adiknya. Pak. Iya Pak, dia nama adik saya. Oh, oke. Rosa. Ala nomor berapa? Tadi Valen nomor berapa ya absennya ya? Absen terakhir, Pak, 39. Oke, Rosa. 36 Pak. Oke, silakan. Jadi kan assignment sebelumnya itu ada melakukan prosedur analitis, di mana prosedur analisis ini dilakukan untuk melihat perbedaan kurs yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Nah, sementara pada assignment notes payable dan accrued interest ini tidak ada melakukan prosedur analitis. Yang saya ingin tanyakan, menurut teman-teman penyaji, kenapa tidak ada prosedur analitis? Apakah prosedur tambahan ini dinilai tidak perlu dilakukan karena bukti atau dokumen-dokumennya udah cukup gitu, udah menjadi bukti yang kuat, atau karena prosedur analisis ini tidak dilakukan karena kurs karena mata uang kreditor dan perusahaan Apple Blossom itu udah sama kayak gitu, jadi nggak perlu dilakukan selisih perbedaan gitu. Apakah kalian mengerti maksud saya? Apa terlalu belibet ya? Maaf guys. Kamu penyaji mengerti nggak maksudnya Rosa? Iya, iya Pak ngerti. Sebentar masih kami diskusikan.
Bagi teman-teman yang mau nanya, masih boleh ya, tanya aja. Izin bertanya teman-teman. Aprilia absen 3, Pak. Boleh, April. Ya. Oke. Jadi Kalau yang nanya di ini dong, videonya dihidupin dong. saya Nggak pakai boleh apa laptop, nih? Pak. Kameranya nggak bisa connect ke Bisa. Zoom-nya, Pak. Iya, nggak Oh, bisa, Pak. oke. Maaf ya, Pak. Absen Iya. berapa, Aprilia? 3, Pak. Jadi pertanyaannya di notes payable kan biasanya kita bikin current portion kan. Nah, di sini apakah kita juga perlu bikin jurnal tentang current portion untuk yang notes payable-nya yang baru kita akuin di 31 Agustus itu, karena kan dia jatuh temponya masih 2010. Nah, menurut teman-teman perlu atau nggak bikin jurnal current portion itu dan apa alasannya gitu. Makasih teman-teman, makasih Pak. Terima kasih, Apin. Terima kasih, Aprilia. Pertanyaannya kelompok 2 diskusikan dulu ya. Jadi gini ya, tidak mesti kelompok penyaji menjawab pertanyaan. Kalau mungkin ada teman-teman yang lain mau berkomentar atau mengutarakan pendapatnya juga nggak masalah ya. Jadi nggak semuanya nyerang ke kelompok penyaji, jangan. Kalau ada yang lain mengerti, silahkan aja berkomentar. Oke ya, teman-teman ya. Baik, Pak.
Bismillah. Rumah iso sudah setoran makrodat. Izin menjawab untuk pertanyaan Rosa, ini jawab. Jadi dia ketik, jadi Elsa jawab. Bentar. Rosa, kalau di assignment sebelumnya kan kita auditor itu melakukan prosedur analitis, tapi kok di sini kok enggak gitu kan? Melakukan prosedur analitis tentang si perubahan kurs gitu kan. Tapi kok di kelompok kok di assignment 10 ini enggak itu kan. Karena mata uang yang digunakan itu udah sama dengan mata uangnya si Apple Blossom. Jadi emang enggak ada perubahan kurs. Saya baca komentarnya Elsa. Prosedur analitis dikaitkan dengan kurs. Nah, gimana sih? Saya malah baru ngerti ini gimana nih ceritanya nih? Kok ada kaitannya? Halo? Kelompok sebelumnya ada prosedur analitis menyesuaikan dengan kurs. Kenapa sekarang enggak gitu, Pak? Gimana tadi? Sorry, ulangi. Ada prosedur analitis tentang perubahan kurs gitu, Pak. Apaan sih? Pernah yang kita bahas mengenai kurs? Apa namanya? Cuma ada prosedur analitis melihat gimana kursnya gitu, Pak. Tapi perubahan kursnya itu nggak jadi merubah yang balance per book sama balance per audit gitu, Pak. Kalau kurs kan permasalahan translasi saja ya, kurs gitu kan. Terus saya masih belum bisa nangkep nih kalau kurs kaitannya sama prosedur analitis. Emang kalau misalnya beda kurs pasti prosedur analitis gitu ya? Kan tinggal di-convert, kalau enggak dipastikan, kalau secara kurs dipastikan ke lapor apa ke mata uang yang digunakan oleh si perusahaan. Artinya gini, anggap untuk
pound sterling, ini kan dolar. Terus diapain? Di analitis itu ya. Terus apa dong? Gimana caranya? Ketika misalnya suara saya nggak ini? Kedengeran, Pak. Yang videonya muncul, saya ikutan matiin aja deh videonya. Jadi seandainya perusahaan pinjam uang, tapi dalam bentuk mata uang pound sterling gitu kan, pengujiannya ya sudah tinggal konfirmasi, sana jawabnya pasti dengan pound sterling kan. Kalau cocok ya sudah. Tinggal nanti untuk urusan penyajian di laporan keuangan itu baru menggunakan, ditangkap nggak maksudku? Halo? Ya, bisa, Pak. Iya, Pak. Iya. Saya masih belum mengerti kalau beda kurs mesti harus ada prosedur analitis. Kan prosedur analitis kan prosedur membandingkan kan. Dibandingkan apa dengan apa gitu. Kalau kurs ya sudah. Kurs kalau misalnya beda kurs mata uang ya sudah, kita cek aja, konfirmasi, anggap aja menjawabnya pound sterling jumlahnya sama, ya sudah klop kan gitu kan. Ketika dia pinjam mata uang dalam bentuk dolar ataupun yang beda dengan perusahaan, pengujiannya atau prakteknya ya sudah apa adanya kan gitu kan. Misalnya perusahaan pinjam dalam bentuk perusahaan membayar dalam bentuk apa? Pound sterling juga kan, sama aja kan. Sama aja dalam bentuk pound sterling gitu kan. Nah, kalau sudah cocok nanti angkanya yang disajikan dalam laporan keuangan itu baru ditranslasi. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Kalau dalam hal pengujian, pembayaran, fine-fine aja, sama aja perusahaan Indonesia. Indonesia menggunakan rupiah, dia bayar impor dengan menggunakan dolar gitu kan. Pengujian yang dilakukan oleh auditor, ya tinggal dilihat berapa dolar yang dibayarkan. Bisa jadi perusahaan punya rekening. Justru misalnya Indonesia mau bayar ke Amerika impor, mau bayar terus ngirimnya pakai rupiah, juga kayaknya enggak gitu kan. Tetap bayarnya tetap dolar. Nah, itu adalah mata uang, tergantung itu mata uang fungsional atau enggak. Gitu kan. Kalau emang semuanya di dalam bentuk dolar ya nggak masalah. Nanti tinggal ditranslasi saja. Gitu. Jadi saya masih belum bisa mengerti kalau misalnya ada kaitannya kurs dengan apa tadi? Dengan prosedur analitis. Kan itu. Prosedur analitis kan intinya membandingkan angka dengan setelah oke, prosedurnya oke, baru terakhir penyajiannya apa? Mau dolar atau rupiah atau pound sterling atau apapun, baru ditranslasikan. Jika apa? Jika transaksi dengan penyajian di mata uang laporan keuangan itu beda. Nah, di situ baru ada translasi. Bisa dimengerti nggak maksud saya? Ya, Pak. Oke, mengerti ya. Nanti mungkin di situ baru nah, gitu itu loh, selisih kurs macam-macam. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Sama aja, nggak mengaruh lah antara beda kurs dengan analytical procedure. Tidak harus seperti itu. Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaannya si Rosa ya? Oke. Jadi Iya, kalau Pak. menurut pendapat saya sih tidak harus dengan prosedur analitis. Nggak harus. Jika ada prosedur lainnya yang dengan prosedur lain itu cukup untuk memperoleh buktinya cukup, gitu kan? Artinya bukti cukup itu sampelnya memadai dan nilainya oke, ya sudah, tidak dilakukan prosesnya juga masalah. Oke. Kalau personalitis dikaitkan dengan karena beda kurs maka harus personalitis juga sepertinya kurang, saya pribadi ya, nggak tahu kalau misalnya kalian punya literatur lain boleh di-share di sini, kurang klop gitu loh.
Kalau beda kurs, maka harus analitik. Justru kalau kurs malah mungkin lebih tepatnya kalau mau oke. Mungkin pertanyaan Rosa bisa terjawab kali ya, Rosa ya? Iya Pak, dan aku juga baru sadar Pak, kalau misalnya aku ulang lihat assignment sebelumnya prepaid expense, ternyata dia bukan membandingkan mata uangnya, tapi dia uh, buat perubahan dolarnya Pak, gitu antara tahun sekarang sama tahun sebelumnya gitu Pak. Iya, bukan di ini kan, bukan di analytical prosedurnya ya kan yang ditekankan di situ kan. Bukan Pak. Oke, silakan kalau ada Terima pendapat kasih lain. Pak. Ya, silakan kalau ada pendapat lain. Gimana komentarnya ini, teman-teman? Baik Pak, kami mau mencoba menjawab pertanyaannya Aprilia. Tadi Aprilia bertanya apakah untuk notes payable ini tetap dibuat current portion-nya apa tidak ya. Nah, jadi kan pasti ya Pak, soalnya kalau kita baca di soalnya, di keterangan Midwestern ini, kita nggak tahu dia maksudnya pinjaman ini tahun 2003 dibayarnya di 2010, langsung di 2010, apa dicicil sampai di tahun 2010. Jadi kalau memang ini dilunaskannya di tahun 2010 langsung gitu, berarti tidak menggunakan current portion. Tapi kalau memang dia dibayarnya per tahun, mulai dari tahun 2003, 2004, 2005 sampai 2010, berarti itu menggunakan current portion. Jadi kalau memang dia dibayarnya per tahun kayak gitu, kita memerlukan current portion, begitu Pak dan Aprilia. Kalau di kelompok, ini Renata kelompok kamu atau bukan? Kelompok kamu tuh. Iya Pak, kelompok 2 Kelompok Pak. 2. Kelompok 2. Artinya kelompok 2 pakai ada current portion ini enggak? Enggak Pak, karena kalau gimana? dari asumsi kelompok kami, ini pinjaman tahun 2003 yang dilunaskan di tahun 2010 gitu Pak. Tapi ada bunganya tahunnya gitu 10% kayak gitu Pak. Oh, oke. Artinya kelompok 2 itu berasumsi bahwa tidak ada pembayaran secara berkala untuk prinsipalnya. Langsung Iya, nanti di benar. akhir. Iya, betul. Oke. Mungkin ada pendapat lain yang maunya current portion? Pendapatnya Aprilia ada current payable nggak, Aprilia? Kemarin sih waktu ngerjain juga bingung kan Pak, maksudnya harus ada current portion-nya atau enggak, karena bener yang dikatain Renata tadi kayak asumsinya kayak keterangannya kurang jelas juga langsung dibayarkan. Tanya tadi ke kelompok yang presentasi. Oke. Kalau yang lain ada nggak yang current portion, ada nggak kelompok lain? Atau semuanya long term semua? Pak mau nambahin Pak. Kalau si notes payable-nya emang dia long term semua, asumsi kelompok kami ya Pak, dia long term semua. Itunya yang yang short term Pak. Accrued expense. Accrued expense pasti jangka pendek lah, kan setahun sekali bayarnya. Oh iya Pak. Yang lain nggak ada nih, sepakat semua kalian? Satu kata. Jangka pendek semua. Jangka panjang semua.
Kalau jadi gini ya, kalau kita melihat yang ada di assignment berapa sih ini? Assignment 10, itu kan informasinya hanya ada di konfirmasi ya, kalau tidak salah. Selain di konfirmasi ada nggak yang menunjukkan bahwa akan dilunasi atau jangka waktunya 10 sampai 2010? Hanya dikonfirmasi aja ya? Iya, Pak. Iya, Pak, hanya dikonfirmasi. Oke. Mungkin di mana? Di notes payable-nya mungkin tertera di situ ya. Mungkin harusnya ada, harusnya klop gitu kan. Kalau saya melihatnya begini, tidak masalah, langsung diasumsikan atau diasumsikan berdasarkan info yang ada ya. Berarti bayarnya nanti setelah jatuh tempo, sampai dengan jatuh tempo baru dilunasi semua kan gitu ya. Tapi seandainya gini, ada beberapa kemungkinan yang bisa dimungkinkan dibayarkan prinsipalnya secara tahunan atau apaan lah gitu ya. Yang pertama dalam kondisi bisa jadi ada semacam kontrak yang menunjukkan seperti itu. Jadi gini maksud saya, informasi yang ada di konfirmasi itu, surat konfirmasi itu mungkin bisa jadi tidak seluruhnya tertuang di situ. Paham maksud saya? Mungkin di perjanjiannya atau di apa ada klausul menyatakan boleh diangsur prinsipalnya, atau mungkin dibayarkan tiap tahun atau apapun lah. Cuman dikonfirmasi nggak semuanya diterangkan, karena konfirmasi kan sifatnya kan singkat-singkat dan yang penting-penting saja. Mengerti nggak maksudku? Mengerti ya? Itu satu. Kemudian yang kedua bisa jadi ada suatu berniat untuk mengangsur, artinya nyicil prinsipalnya dibayar tahun sekali atau berapa lah. Artinya ada intensi. Kalau ada intensi berarti kan manajemen pasti ada perencanaan keuangan tersendiri gitu kan. Itu hal-hal yang seperti itu nanti impact berpengaruh. Jadi kalau misalnya saya perusahaan mau membayar prinsipalnya, kalau ada intensi seperti itu, maka akan muncul current portion-nya. Kalau ada intensi itu. Lebih-lebih kalau di perjanjian ada. Lebih-lebih di perjanjian atau di surat ini apa namanya? Itu kan mungkin selembar aja gitu ya. Mungkin selembar aja gitu kan. Tapi di samping selembar aja aturnya boleh dibayar secara angsuran atau sepakat nanti diangsur prinsipalnya ya. Itu mungkin nggak? Mungkin bisa jadi terjadi. Nah, seandainya kalian berasumsi, boleh aja, nggak masalah. Karena ini praktek yang lazim. Seandainya kalian berasumsi, kalian akan dilakukan pembayaran prinsipal secara berkala. Lah, kalau ada asumsi seperti itu, kalian tidak masalah menggunakan atau mengreklas sebagian menjadi current portion-nya. Nggak masalah, tapi dengan asumsi, ada kata-kata asumsinya lah. Gitu ya. Tapi seandainya seperti yang kelompok penyaji ini langsung ke long term juga nggak apa-apa, karena datanya seperti itu. Jadi asumsinya bayarnya bisa dipahami maksud saya. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kesimpulannya, jika ada yang membuat short term, saya benarkan, tapi dengan catatan ada asumsi. Oke ya, ada asumsi. Tapi kalau misalnya langsung long term, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Silakan pertanyaan yang lain. Atau komentar. Saya boleh dikomentari kok. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya,
Siapa ini ya? Silakan Faiz. Faiz. Ini nama Jadi depan di bukan nih Faiz? depan, Pak. Absen Oke, 15. oke, siap. Jadi di situ kan yang pencatatan notes payable-nya tidak menggunakan present value atau tidak dihitung secara present value itu kenapa, apa itu? Memang kebijakannya Apple Blossom atau gimana? Saya kurang mengerti. Terima kasih. Oh, benar juga ini. Ya, thank you, Faiz. Kepikiran. Oke. Kenapa nggak di present value kan itu ya? Iya. Oh iya. Oke. Ya. Baik, sebentar ya teman-teman, kami akan mendiskusikan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, saya bintang absen 6. Bintanya. Biasanya kalau waktu mengaudit itu, apakah pernah terjadi kayak perbedaan selisih gara-gara pembulatan, Pak? Oh, selisih gara-gara pembulatan. Iya. Nah, terus pertanyaannya itu aja. Iya, Pak. Maksudnya kan selisih 0, berapa di bagian persentase, misal Pak 0, berapa persen gitu kan berpengaruh besar kalau angkanya sudah besar, Pak. Apakah itu mempengaruhi? Pengaruhnya apa? Nanti maksudnya apakah kita jurnalnya kalau misal selisih pembulatan persentase itu penyesuaian? Maksudnya selisih itu dipropos atau enggak di jurnal penyesuaian gitu? Kebijakan lain gitu ditolerir atau ditolerir gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke, yang lain. Izin bertanya, saya Fatma Tunjung Pak, tapi maaf kameranya nggak bisa connect Pak. Pertanyaan saya, ini kan di buku di halaman 235 itu ada asersi. Asersinya kan ada nomor 2 sama nomor 3 itu sama-sama tentang klasifikasi. Nah, kalau yang nomor 3 kan classified antara current sama long term status. Itu kan ada di PPT kalian di slide 12. Pertanyaanku, kalau misal yang nomor 2 itu classified as contingent sama direct nature, itu yang mana ya? Udah, makasih. Baik, terima kasih Tunjung pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dulu. Untuk pertanyaannya Faiz, kami coba menjawab untuk kenapa nggak di PV-in aja gitu. Kalau ini tergantung dari kebijakan perusahaannya sih Pak untuk pakai PV not payable atau disajikan secara utuh gitu. Ini secara principal amount-nya. Ini Atorik ya? Iya Pak. Sebutin absennya dong. Tergampang nyarinya. Absen 28. Tergantung kebijakan perusahaannya gitu ya, maksud kamu ya, Torik ya? Iya Pak.
Oke. Artinya kalau kebijakannya nggak di PV-kan, berarti angka itu yang digunakan gitu ya? Ya, berarti angka itu yang digunakan. Tergantung kebijakannya. Sudah, oke. Mungkin ada yang bisa menanggapi lagi? Kalau bond di present value kan nggak kalau bond? Present value, Kak. Oke. Kalau mortgage payable, hipotek. Gimana? Ini sampai jam berapa ya, teman-teman? Sampai 15.50, Pak. Ya udah. 15.50. Oke.
Tadi pertanyaannya Fatma Tunjung apa ya? Saya lupa nih. Tunjung, bisa tolong diulangi lagi nggak pertanyaannya? Seingat saya tadi Tunjung tuh nanya yang di soalnya kan ada 4 tuh, ada 4 asersi. Nah yang kedua tuh yang pengklasifikasian terkait direct apa sih tadi tuh direct Kontingen sama direct ya. Nah itu terus tadi itu Tunjung mempertanyakan di prosedur teman-teman tuh dan di ini tuh yang sebelah mananya gitu yang menggambarkan asersi tersebut. Jadi bukan. Pak, barusan sinyalnya hilang. Ditangkap dong sinyalnya. Tadi pertanyaannya yang di kontingensi sama direct nature, Pak. Direct nature ya? Iya udah. Gimana? Saya tuh jadi kepikiran nih pertanyaannya Faiz itu ya. Kenapa nggak di present value kan ya? Iya juga ya. Kenapa nggak di present value kan ya? Kenapa coba? Harusnya iya kan? Kalau misalnya ditarik standar sekarang. Iya kan? Halo? Iya, iya Pak. Iya, bedanya apa dengan bond? Kan gitu kan? Kita kan katanya nggak boleh standar ganda kan, sama-sama utang, jangka waktunya juga panjang. Harusnya, benar, aku setuju dengan Faiz nih, harusnya di present value kan. Oke, ketika umurnya cuma setahun itu nggak perlu, karena dianggapnya perubahannya sangat kecil. Ya kan? Sama aja kayak misalnya orang jualan secara kredit, atau orang beli secara kredit, ya kan? Kan utang. Kenapa nggak di present value kan? Kan jangkanya pendek. Maksimal setahun, asumsinya sudah dibayar. Oke, selesai kan? Kata kuncinya apa? Karena jangka waktunya pendek, kurang dari setahun. Tidak perlu di present value kan. Tapi ketika ini jangka waktunya berapa tahun? 2003 sampai 2010, 7 tahun kan? Harusnya di present value kan? Harusnya nih, benar kata Faiz nih, 7 nih. Pak, saya mau tanya. Iya. Apakah di tahun 2003 itu juga aturannya udah ada aturan mengenai present value notes payable gitu, Pak? Apakah? Nah itu. Kamu cari deh, sudah ada belum? Iya benar, sudah ada belum itu aturannya gitu kan 2003. Kayaknya ya 2003 itu seingat saya standar akuntansi itu nggak ngomong mempresent value kan sih, kayaknya sepertinya belum ada deh. Kecuali kalau akun-akun tertentu ya, itu diatur secara khusus. Tapi untuk akun utang, seingat saya itu nggak ada aturan. Kalau sekarang kan iya, sekarang kan dia kayak ini instrumen keuangan kan. Ini instrumen keuangan. Instrumen keuangan dari sisi liability. Jadi financial liabilities. Jadi financial liabilities itu dia ditarik ke current-nya, kondisi sekarangnya. Semua yang bentuk current liabilities itu ditarik ke nilai sekarang. Artinya pada saat ini utang kamu berapa dengan kondisi sekarang. Begitu ya. Kalau yang SAK zaman dulu itu kalau tidak salah untuk yang tertentu saja nggak diatur semuanya. Contohnya seperti kayak capitalis itu kan nilai sekarang hampir mendekati dengan pembayarannya gitu kan. Salah satu kriteria dikategorikan menjadi capitalis. Seperti itu. Dulu tuh belum berlaku mengenai aturan mengenai instrumen keuangan PSAK 5055. Nah, sekarang jadi PSAK 7 berapa?
7 berapa? 70 ya? 70. Oke, anggap aja gini ya, supaya kita berpikir nggak terlalu rumit gitu kan. Emang kita nggak konsisten sih. Satu sisi kita dikaitkan dengan standar sekarang, satu sisi dikaitkan dengan emang standar dulu sudah diatur kan, kita nggak konsisten selama ini ya. Sama aja dengan kayak aku ngomong nanti laporan auditornya menggunakan standar sekarang. Tapi kasus yang notes payable ini, kenapa nggak di present value kan? Kenapa nggak menggunakan standar sekarang? Jadi seolah-olah nggak konsisten ya. Oke, kita pilih kasih dulu nggak apa-apa ya, untuk hal dalam hal ini ya. Halo teman. Baik, Pak. Kita pilih kasih dulu. Jadi untuk yang ini, seharusnya, benar kata Faiz, seharusnya dinilai sekarangnya berapa. Seharusnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai yang angka ini. Kalau dinilai sekarang jadi angkanya rumit dong, keriting-keriting kayak gitu. Sebentar. Iya, benar. Harusnya disekarangkan juga. Oke, tapi kita ini dikecualikan aja ya, kita nggak usah ngitung angkanya ya Mbak ya. Ya teman-teman ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, yang lain, coba yang lain. Oke, pertanyaan Faiz di skip aja dulu deh. Tapi thank you, harusnya di present value kan. Pertanyaan Bintang. Kalau pertanyaan Bintang kayaknya saya sudah pernah jelasin ya. Iya, Pak, sudah pernah. Sudah pernah Bintang, waktu saya ngejelasin, apa tuh kemarin? SAD ya, materiality ya? Iya, Pak. Jadi ketika ada temuan, entah apapun, apakah itu dari selisih pembulatan atau benar-benar perbedaan yang nyata gitu kan. Tapi ketika jumlahnya nggak material, maka boleh dipas, oke? Artinya boleh tidak dipropose, oke? Nggak boleh tidak dipropose, tapi kita harus tentukan dulu summary adjusted differences-nya. Kan kemarin kita sudah bahas ya, sempat singgung kan? Ingat nggak teman-teman semua? Ingat, Pak. Masih ingat kan? Masih. Oke, gitu ya. Oke, Bintang. Tapi kelompok penyaji gimana? Sama nggak dengan jawaban saya? Sama, Pak. Sama, Pak. Mana sih ini? Terima kasih, Pak. Oke. Bintang, ngerti ya? Coba Bintang review lagi deh. Kalau nggak lihat video yang kemarin kan direkam kan? Kemarin kapal lah, pertemuan kapan itu. Saya pernah ngejelasin kalau nggak salah. Iya, Pak. Siapa? Ya, intinya kalau nggak material boleh dipas. Sangat nggak material, sorry. Ketika diperkirakan sangat kecil sekali, sangat tidak material, boleh dipas. Terus si auditor sudah menentukan nilainya berapa di penentuan materiality. Nah, pertanyaannya Fatma Tunjung tuh, gimana tuh? Saya mau tanya ya. Saya lihat di YouTube, kan di-upload nih. Kuliahan ini di YouTube ya? Iya, Pak. Iya nggak sih, teman? Iya.
Itu Iya, Pak. itu pakai akunnya siapa? Pakai akunnya Dimas, Pak. Dimas. Iya, Dimas Rizky. Tulisannya Saint Batch, apa namanya? Sainbah. Saint Bah namanya. Iya, Pak. Oh, ya udah. Oke. Itu kami juga kurang tahu Pak yang direct nature itu apa. Kalau kontingen kan dia suatu kejadian yang akan menimbulkan kewajiban gitu ya, yang sifatnya probable kan itu ya kan, yang kemungkinan besar akan terjadi pada saat itu perusahaan harus mengakui suatu kewajiban yang sering disebut dengan liability contingent kan gitu. Nah sekarang kasus notes payable ini masuk ke ranah kontingen atau enggak menurut kalian? Masuk enggak? Enggak, Pak. Enggak, orang jelas-jelas terima duit gitu ya. Kalau jelas-jelas terima duit kan berarti harus ada kewajiban untuk melunasinya kan? Ya. Nah, artinya ini bukan kategori kontingen, tapi aku ngerti maksudnya direct nature itu yang seperti ini. Mungkin ya maksudnya ya. Jadi ada antara dua pilihan. Satu kewajiban yang sifatnya kontingen, satu kewajiban yang memang seperti biasanya gitu loh. Dapat duit secara utang berarti harus mengembalikan. Nah, itu yang nature-nya seperti itu, nature dari utang. Itu maksudnya kali ya. Maksudnya seperti itu. Jadi notes ini lebih ke contingent liability atau yang sifatnya direct nature. Ini sifatnya direct nature ya, nggak terlalu di ini banget lah ya, karena dokumen-dokumen jelas, terima duitnya juga pasti jelas, kewajiban membayarnya juga jelas. Ini direct nature lah seperti ini. Oke. Pembuktiannya seperti apa? Kunanya. Pembuktian itu direct nature seperti apa? Yang seperti yang tadi saya sampaikan itu. Konfirmasi ada. Kan jelas kan ketentuannya. Kalian cek ke penerimaan kasnya enggak? Ternyata terima duit. Kan jelas juga. Artinya ini direct nature nih seperti ini. Oke ya. Bukan sebagai liability contingent. Mungkin secara implisit nggak diomong gitu, nggak diomong ini adalah direct nature tuh enggak. Tapi dengan prosedur seperti ini dan dilihat dari sisi penyajiannya itu menunjukkan bahwa notes payable ini masuk kategori yang direct nature. Baru berikutnya diklasifikasikan mau masuk yang long atau mau masuk yang short. Mungkin kayak gitu ya kali ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau mengomentari. Sudah paham, Pak. Tadi cari sumber juga di sini ada kalau kontingensi kewajiban ternyata cuma ada 3. Itu yang garansi yang diberikan, surat kredit berdokumen dalam negeri, sama penjualan opsi valuta asing, Pak. Ternyata gitu. Itu artinya nggak masuk ya? Iya. Terima kasih. Apa tadi? Garansi? Apa itu? Garansi itu apa lagi? Garansi, terus surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, terus yang terakhir itu penjualan opsi valuta asing. Sebenarnya bukan itu aja, kita lihat konsepnya. Ya, suatu konsep. Jadi ada suatu kejadian gitu, suatu kejadian yang dia akan menimbulkan suatu kewajiban. Misalnya gini, misalnya ketika perusahaan mining itu melakukan pengeboran, ya kan? Artinya kan dia akan merusak alam kan? Ya enggak? Artinya dia merusak alam itu kan, ngebor macam-macam kan, alam rusak nih. Nah, dia kan diberikan ketika mau melakukan pengeboran kan ada kontraknya sekian tahun, 20 tahun atau 15 tahun ada kontraknya. Ketika dia melakukan suatu aktivitasnya, maka pada saat itu dia muncul suatu kewajiban recovery
recovery tempat itu untuk menjadi tempat semula. Nah, itu adalah suatu kewajiban kontingen. Nah, dia harus mengakui kewajiban itu. Itu salah satu contoh kewajiban kontingen. Selain yang tiga jenis yang kalian sebutkan tadi, gitu. Dipahami nggak maksud saya ini? Dipahami ya? Ya, Pak. Pahami ya? Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Jawaban kalian mirip-mirip semua nih pasti ini ya. Sama nggak kelompok lain dengan jawabannya kelompok 2? Mirip-mirip nggak? Kalau secara angka aku yakin sama pasti. Secara angka sama nggak kalian? Nggak ada yang tanya lagi? Komentar? Halo Kalau kelompok 2. Ya. Mau nambahin sedikit aja sih. Mungkin perlu suatu prosedur khusus, prosedur audit khusus buat yang nyatain tentang adanya pengungkapan tentang convertible bond. Convertible bond. Kenapa convertible bond? Karena convertible bond ini kan dia sedikit beda dengan instrumen utang lainnya, Pak. Dia kan bisa diganti ke ekuitas. Oke. Dia kan bisa diganti ke ekuitas. Jadi kayak perhitungannya juga dia sedikit beda juga sama yang bond biasa. Tapi ini kan not payable. Bahasnya lagi. Oh gitu. Soalnya sama-sama jangka panjang, Pak. Iya, setuju. Kalau utang kan jangka panjang kan bond, mortgage payable, notes payable yang jangka waktunya panjang ya setuju. Tapi kalau prosedur substantif untuk notes payable itu kayaknya terlalu jauh deh. Ini valen ya? Valen ya? Oke. Kecuali kalau misalnya kita bahas bond kali ya valennya. Mungkin itu lebih ini. Karena kecuali lagi kalau ada instrumen notes payable yang bisa di-convert ke saham. Nah, oke lah, Kak, itu bisa masuk. Tapi sepertinya kan notes payable nggak ada ya, Valen. Tapi nggak apa-apa lah, bagus masukan kamu. Artinya ada hal-hal yang belum kepikiran dimasukin. Aku suka seperti itu. Cuman sepertinya, tapi perusahaan punya bond nggak? Perusahaan punya bond nggak? Perusahaan punya bond nggak? Halo? Ada bond nggak perusahaan? Nerbitin bond nggak?
Trial balance-nya nggak Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, ini kan ini perusahaan kecil sih ya. Biasanya bond-bond itu perusahaan besar umumnya ya. Oke deh, thank you. Thank you, Valen. Ada lagi nggak? Yang harusnya kalian aware nih. Ada satu lah paling nggak nih yang kalian harus aware. Dan kalian sudah melewati yang kemarin-kemarin ini. Kenapa di sini nggak disinggung? Yang apa, Pak? Aku nanya, yang apa? Jawablah, pikir. Oke, masa nggak tahu nih? Kita udah bahas yang kemarin-kemarin. Coba kalian review yang kemarin-kemarin itu yang terkait dengan hutang apa coba? Yang seharusnya kalian kepikiran. Di sini masuk nih. Coba itunya di close aja nggak apa-apa. Apa namanya, share screen-nya di close. Masih belum dapat? Belum, Pak. Belum? Oke. Menurut kalian, menurut kalian, risiko hutang itu apa? Secara umum ya. Risiko perusahaan memiliki hutang itu diapain? Kalau dia memiliki hutang, umumnya diapain risikonya? Risiko bawaannya apa? Aging. Aging. Cuma piutang, aging kali ya. Hutang nih, Oh iya. hutang. Ayo. Kalau pendapatan digede-gedein umumnya ya. Maksudnya saya gitu. Kalau utang diapain? Kalau misalnya aset diapain? Dikecilin apa digedein kalau aset? Digedein. Digedein. Kalau utang? Oh, yang unrecorded ya, Pak? Dikecilin. Unrecorded liabilities. Kalau enggak, yang dikecil-kecilin. Kalian sudah lakukan itu? Sudah lakukan? Oke, seandainya kasusnya begini ya. Saya sebagai klien, sebagai perusahaan, saya ingin tampilan keuangan saya bagus. Oke ya. Kondisi keuangan saya bagus. Artinya kan rasio-rasionya bagus, ya, current rasionya bagus, itu kan. Rasio solvability-nya bagus, itu kan. Salah satu kecurangan saya adalah mengecilkan utang. Artinya kan current rasionya naik, ya kan? Rasio solvability-nya jadi bagus, kan gitu kan? Ngecilin utang atau menghilangkan hutang. Ya enggak? Iya, Pak. Setuju enggak? Setuju. Oke. Prosedur yang sekarang kalian lakukan ini adalah prosedur yang apa? Menguji apa nih kalian? Menguji apa ini? Menguji utang yang bagaimana? Valuation, Pak. Menguji dengan yang dicatat sama si perusahaan satunya gitu, Pak. Iya. Kalian tuh hanya menguji utang yang dicatat oleh si perusahaan. Ya kan? Hanya menguji utang yang sudah dicatat dalam trial balance atau dalam pembukuan perusahaan. Hanya menguji itu aja. Bagaimana kalau ternyata perusahaan itu nggak mencatatnya? Mau kalian mau lihat bukti ini dong, bukti notes payable-nya, ya mau dikasih nggak kira-kira kalau sudah ada intensi buruk? Dikasih nggak kira-kira? Enggak kan? Ya kan? Mau lihat trial balance, muncul nggak kira-kira? Enggak juga kan? Iya, kalau muncul trial balance ya pasti kalian uji, pasti itu. Nah, sekarang kalian harus aware. Harus memastikan
tidak ada utang yang tidak dicatat. Nah, pengujian unrecorded liabilities. Nah, oke. Dalam terkait dengan notes payable, kira-kira apa nih? Kira-kira pengujiannya seperti apa? Kira-kira aja. Kalau mau, tolong tunjukkan copy notes payable-nya. Mana mungkin dikasih, orang perusahaan sudah niatan nggak bagus. Mana mau? Dikasih nggak? Nggak mau kan? Orang sudah niat. Ya nggak dikasih. Supaya taunya gimana? Pengeluaran kas tahun selanjutnya. Gimana? Menguji pengeluaran kas tahun selanjutnya. Menguji pengeluaran kas tahun selanjutnya. Tapi kayak kurang. Oke. Bisa, cuman dalam hal ini lebih tepat nggak? Oke lah, kalau seperti itu mungkin gini, mungkin ya kayak kasus yang dulu itu, misalnya ya, jadi perusahaan belum mengakui pembelian gitu kan, artinya masalah pencatatan aja, bukan masalah keinginan untuk memanipulasi laporan keuangan, itu gampang mendeteksinya. Tahun berikutnya ternyata ada pelunasan atau apa, oke lah. Nah kalau yang ini kira-kira dikaitkan dengan ini, dikondisikan dengan notes payable. Kalau prosedur analitis, Pak. Seperti apa prosedur analitis? Yang saya kepikiran sih lihat perubahannya sih Pak. Porsi dari tahun ke tahun, tapi harus dapat series dari tahun-tahun sebelumnya sih. Oke, nggak masalah. Oke, anggap aja terdapat perubahan yang signifikan. Kan harus langsung menggunakan angka itu atau enggak? Mesti ya kan? Mesti diinvestigate lagi kan, ditelusuri lagi kan, dianalisis lagi kan. Artinya pengujian tidak hanya berhenti di analytical procedure, harus ada pengujian berikutnya lagi kan gitu. Apa nih kira-kira? Kira-kira apa coba? Kalau ini Pak, misal dia ada aset baru terus dipastikan di jurnal pengeluaran kasnya dia emang benar bayar. Siapa? Siapa tadi nanya? Fadila, Pak. Fadila. Gimana, Fadila? Kalau misal dia tahun berjalan ada aset baru, itu dicek apa namanya, emang benar dia ngeluarin kas atau enggak gitu Pak. Mana tahu dia pakai utang. Iya. Jadi cek ke pengeluaran kasnya kan gitu ya. Cek ke pengeluaran kasnya ada nggak kira-kira penerimaan kas. Kan gitu. Kalau utang pasti kan terima duit. Ya nggak? Pasti terima duit. Nah, di review tuh penerimaannya, di review. Ada nggak kira-kira hutangnya biasanya jumlahnya besar. Kalau notes payable umumnya besar lah ya, kalau jangka waktunya panjang. Kan bisa dipilih-pilih nih mana yang gede-gede gitu kan. Di review itu mana yang besar-besar, cek ke siapa yang ngirim. Kan bisa dilihat. Di mana? Di rekening korannya kan kelihatan. Pengirimnya siapa, kan kelihatan. Terus ada lagi cek ke jurnal pengeluaran. Apanya nih kalau cek ke jurnal pengeluaran kas? Apa yang dicek? Kira-kira apanya? Dibayar ke siapa? Bayaran cicilannya, Pak? Kalau belum nyicil. Kalau nyicilnya, kalau nggak nyicil, tahu-tahu langsung dilunasi yang kayak tadi ini. 7 tahun yang akan datang. Kan nggak nyicil. Pembayaran bunganya, Pak? Iya. Cek ke siapa tuh ada pembayaran bunga. Kalau ada pembayaran bunga, berarti kan pasti ada hutangnya. Tinggal di-trace, kan bisa. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa prosedur untuk menguji unrecorded liabilities yang menggunakan data perusahaan. Itu kan data digunakan data perusahaan, bukan? Ya, oke. Bisa nggak untuk mengecek seperti itu tapi menggunakan data eksternal? Bisa. Tadi kan
cek ke jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, itu kan data internal semua kan? Artinya di perusahaan itu ada datanya, tinggal dikulik aja. Nah, sekarang untuk ngeceknya menggunakan data eksternal, bisa nggak? Bisa, Pak. Bang. Konfirmasi Contohnya? ke Bang. Konfirmasi dari konfirmasi ke Bang. Bang. Dilakukan nggak? Enggak, Pak. Auditor melakukan nggak? Kenapa? Dilakukan nggak? Enggak, Pak. Tidak. Halo? Tidak, Pak. Masa nggak dilakukan? Ya kamu nggak melakukan. Kalau konfirmasi ke bank berarti kira-kira lagi bahas akun apa ini? Yes. Coba lihat di cash-nya ada nggak konfirmasi ke bank. Ada tidak? Adakah? Ada? Jadi gini, saya kira lazim ya ketika perusahaan itu mengkonfirmasi ke bank, ya kan? Dia punya saldo tabungan di situ, kemudian bukan perusahaan, auditor mengkonfirmasi ke bank, oke? Yang dikonfirmasi itu bukan hanya saldo tabungan, tapi semua yang terkait dengan bank yang bersangkutan, oke? Saldo tabungan itu pasti tabungan. Kemudian kalau perusahaan punya utang ke bank itu pasti akan disampaikan oleh bank. Kan gitu kan, termasuk interestnya, kolateralnya apa gitu kan. Itu juga dimasukin ke situ. Ke bank yang bersangkutan. Depositonya, kayak gitulah. Kasnya, tabungannya, kalau ada deposita pasti bank akan mencantumkan bahwa Anda memiliki hal-hal seperti berikut. Tabungan Anda per tanggal ini sekian, deposito Anda sekian, hutang Anda pinjaman bank itu sekian. Itu harusnya ada. Ada nggak, udah ketemu belum? Halo? Bentar, Pak. Saya aja udah ketemu nih, halaman 117.
Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Untuk konfirmasi bank itu, jawaban dari bank itu cuma menginformasikan saldo awal dan saldo akhir ya Pak? Tidak menginformasikan kayak cash flow-nya si klien? Oh, enggak dong. Biasanya menginformasikan saldo akhirnya per tanggal sekian, per tanggal 30 Desember misalnya, 31 Desember. Jadi per tanggal 31 Desember, apa kewajiban atau mungkin aset yang terkait dengan bank itu. Misalnya per tanggal 31 Desember, kewajiban bank terhadap si perusahaan, artinya tabungannya kan, itu nilainya berapa. Terus kemudian mungkin perusahaan pinjam duit ke bank, nilai outstanding-nya berapa, gitu-gitu loh. Terus rate-nya digunakan berapa untuk pinjaman itu, kolateralnya apa. Kalau ada deposito, nanti depositonya ada berapa nilainya, rinciannya ada, gitu. Ada kan? Ada, Pak. Ada nggak di situ data mengenai apa tuh namanya? Mengenai hutang? Ada kan? Kolom hutang kayak ada deh, aku udah lihat. Oke, sudah upload. Gimana? Ada kan? Saya lihat ya. Itu di kolom kedua kan ada tuh data hutang per tanggal berapa ini ngomongnya, per tanggal 31 Desember 2003. Ada kan? Cuman kosong isinya, artinya si perusahaan nggak punya hutang pada tanggal itu. Ya nggak? Iya, Pak. Oke kan? Sama seperti yang ini, yang tahun kemarin itu kan saldo, kan utang ke bank kan, notes payable-nya. Iya. Iya kan, yang 100, yang saldonya tinggal per tahun kemarin, akhir tahun kemarin 125.000. Iya. Nah, kenapa kalian nggak masukin itu dalam kertas kerja kalian? Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, jadi ketika mengaudit hutang, jangan lupa kalian uji unrecorded liabilities-nya. Oke ya. Jadi tidak hanya, kalau hutang ya, tidak hanya menguji apa yang sudah dicatat oleh perusahaan, tapi kalian berusaha untuk mencoba kira-kira ada nggak yang tidak dicatat oleh perusahaan. Nah, itu kalian uji. Oke ya. Kelas yang satu lagi juga nggak melakukan ini, sama. Kalian sehati semua nih. Jangan-jangan satu angkatan sama nih. Tapi kayak gini nih sudah dibahas belum sih kalian seangkatan? Kan katanya ada tentir. Belum, Pak. Biasanya tentirnya mendekati ujian. Oh gitu. Iya, iya, iya. Oke deh. Oke, kira-kira dari saya seperti itu aja sih. Ada komentar lain atau enggak? Kelompok 2
Gimana? Oke. Oke, nanti kalian di audit programnya, di prosedur auditnya ditambahin lagi ya. Ada prosedur untuk menguji unrecorded liabilities-nya. Oke ya. Baik, Pak. Meskipun datanya nggak ada, kalian bikin asumsi. Apalagi datanya ada, kayak konfirmasi ke bank kan ada tuh datanya. Gitu ya. Kalau misalnya cek ke pengeluaran kas terkait bunga, itu kan nggak ada datanya, oke lah, dibikin asumsi saja nggak apa-apa. Oke ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada komentar atau pertanyaan, kita cukupkan aja ya sampai di sini ya. Baik, Pak. Oh ya, untuk pertemuan terakhir itu